Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Pada mata kuliah lapangan terbang untuk pertemuan 2, kita akan membahas tentang karakteristik pesawat terbang, di mana pengetahuan umum tentang karakteristik pesawat terbang itu penting dalam merencanakan fasilitas-fasilitas yang akan digunakan oleh pesawat terbang tersebut, mulai dari fasilitas sisi udara dan fasilitas sisi darat. Untuk lebih jelasnya, bisa kalian pelajari dalam materi ini. Yang pertama, pengenalan dari karakteristik pesawat terbang ini adalah mahasiswa diharapkan dapat mengidentifikasi karakteristik pesawat terbang. Kemudian, yang selanjutnya, dapat mengerti bagaimana pengaruh kinerja pesawat terbang terhadap perancangan dan operasional lapangan terbang. Berbagai istilah dari dimensi pesawat bisa dilihat pada gambar satu bagian-bagian pesawat ini, di mana pada gambar satu ini dibagi menjadi 2 bagian. Yang pertama, bagian utama atau badan pesawat. Yang kedua adalah bagian sayap. Seperti kita lihat pada gambar 2, tampak depan pesawat ada beberapa dimensi, misalkan lebar sayap atau wingspan, kemudian jarak antar roda, kemudian panjang pesawat dan tinggi pesawat, di mana dimensi-dimensi pada gambar ini akan kita gunakan untuk mendesain sisi udara dari bandar udara. Contohnya, untuk lebar sayap itu akan digunakan ketika kita mendesain lebar landasan pacu, landasan hubung, dan apron. Kemudian, tinggi dan panjang pesawat itu akan mempengaruhi luas hanggar yang diperlukan untuk penyimpanan pesawat, juga untuk mendesain apron. Kemudian, jarak antar roda depan dengan roda pendaratan belakang atau utama itu akan digunakan ketika kita mendesain geometrik dari bandar udara. Digunakan untuk mengetahui radius minimum pada saat pesawat tersebut melakukan gerakan membelok, sehingga pesawat tidak akan keluar dari perkerasan atau dari jalur utama dari bandar udara tersebut. Kemudian, konfigurasi roda pendaratan utama itu juga perlu kita ketahui karena akan digunakan dalam desain perkerasan. Jadi, beban pesawat itu dihitung melalui konfigurasi dari roda pendaratan utama. Kemudian ini contoh dimensi dari ukuran fisik pesawat A300-600. Bisa kalian lihat jarak rodanya berapa, kemudian lebar, tingginya, dan panjang dari pesawat tersebut berapa. Nah, ini yang akan digunakan dalam desain bandar udara untuk sisi udara. Kemudian untuk selanjutnya ini adalah gambar ukuran fisik pesawat dari DC-10-10. Sama halnya dengan desain sebelumnya, ini juga dimensinya nanti akan digunakan di dalam desain sisi udara ketika misalkan bandar udara tersebut mempunyai pesawat rencana dengan tipe DC-10-10. Kemudian seperti yang sudah saya jelaskan di atas, ada beberapa dimensi yang nantinya akan mempengaruhi desain perencanaan dari bandar udara. Bisa kalian baca bahwa berat pesawat itu ketika kita menentukan tebal perkerasan runway, taxiway, apron, kemudian bentang sayap dan panjang badan pesawat nanti akan mempengaruhi ukuran apron parkir, yang otomatis itu akan mempengaruhi susunan dari gedung-gedung terminal. Kemudian ukuran pesawat itu akan menentukan lebar dari runway, taxiway, kemudian jarak antar keduanya juga akan mempengaruhi jari-jari putar yang nantinya akan kita butuhkan pada saat kita mendesain tebal perkerasan dari sisi udara bandar udara. Dalam desain bandar udara, kita harus mengetahui klasifikasi bandar udara. Klasifikasi bandar udara dibagi menjadi 2. Yang pertama, klasifikasi menurut ICO itu berdasarkan kode huruf.
kode huruf A sampai dengan E, dibedakan dari nilai AFL-nya. Kemudian yang kedua, klasifikasi menurut FAA, di mana klasifikasi menurut FAA ini dibedakan atas pengangkutan udara dan pesawat umum. Ini salah satu tabel contoh klasifikasi bandar udara berdasarkan jenis atau tipe dari pesawat yang dilihat dari panjang pesawat, kemudian lebar pesawat, kemudian jarak antar roda pesawat, dan berat pesawat ketika lepas landas, di mana tipe kodenya dibedakan berdasarkan huruf dan angka. Untuk angka itu dari kode 1 sampai dengan 4, sedangkan huruf itu dari kode A sampai dengan kode E. Sama halnya seperti tabel sebelumnya, ini juga masih merupakan klasifikasi bandar udara yang dibedakan berdasarkan referensi kode angka dan kode huruf. Bisa kalian lihat tipe-tipe pesawat dan referensi kode bandar udaranya. Kemudian ini sama halnya dengan tabel sebelumnya, klasifikasi bandar udara ini adalah untuk tipe 4D sampai dengan tipe 4E. Pada tabel 2 ini menjelaskan tentang ARC, di mana ARC ini adalah salah satu penomoran atau klasifikasi bandar udara yang dilihat dari panjang ARVL dan lebar sayap, kemudian jarak antar roda pendaratan. Untuk ARVL sendiri itu menandakan untuk kode nomor, sedangkan untuk lebar sayap dan jarak roda antar pendaratan itu menandakan dari kode huruf. Sehingga kalau misalkan tadi kita lihat tipe bandar udara dengan kode nomor 4, kemudian kode hurufnya E atau F, itu merupakan bandar udara yang mempunyai pesawat rencana cukup besar dibandingkan dengan kode huruf 1A itu memiliki pesawat rencana yang kecil. Kemudian karakteristik pesawat selanjutnya yang perlu kita ketahui adalah selain panjang pesawat dan bentang sayap atau lebar sayapnya berapa, kita juga harus tahu berapa berat pendaratan, berat kosong operasi, berat bahan bakar, kemudian berapa kapasitas maksimum penumpang, kemudian berapa panjang landasan pacu yang dibutuhkan. Nah, ini tipe-tipe pesawat bisa kalian lihat mulai dari tipe DC 950 sampai dengan A300. Kemudian pada tabel berikut ini merupakan klasifikasi berdasarkan FAA, di mana klasifikasi berdasarkan FAA itu hanya dibedakan dari nomor 1 sampai dengan nomor 6 yang dilihat dari lebar sayapnya. Nah, ini contohnya, misalkan kalau untuk tipe Boeing itu dia ada di tipe 3 sampai dengan tipe 5. Kemudian selanjutnya ini adalah klasifikasi bandar udara yang dilihat berdasarkan dari peraturan ICAO, di mana desain bandar udara ini dilihat dari poin A sampai dengan poin E, jadi berdasarkan huruf. Untuk huruf A itu memiliki lebar sayap yang lebih kecil dibandingkan dengan huruf E, sehingga misalkan untuk kategori Boeing itu akan masuk ke tipe C sampai dengan tipe E. Nah, bisa juga kalian lihat bahwa untuk pesawat dengan kapasitas besar itu mulai dari karakteristik tipe D dan tipe E. Kemudian bicara mengenai karakteristik pesawat itu tidak lepas dari jenis-jenis pesawat. Jenis-jenis pesawat itu ada pesawat piston. Pesawat piston itu jadi yang masih digerakkan oleh tenaga piston, mesin piston masih menggunakan baling-baling. Kemudian pesawat yang menggunakan turboprop itu adalah masih digerakkan baling-baling tapi sudah menggunakan tenaga mesin turbin. Kemudian turbojet itu adalah digerakkan bukan dengan tenaga mesin turbin tetapi oleh daya dorong dari tenaga semburan jet. Kemudian yang turbofan itu ditambahkan kipas di depan atau di belakang turbinnya.
Pada gambar berikut ini adalah contoh penggunaan dari perancangan metode yang menggunakan FAA, di mana kriteria FAA ini akan berguna untuk menentukan ukuran runway, kemudian ukuran taxiway, luas apron, dan daerah proteksi di sekeliling area pendaratan. Kalau kita lihat pada DNAS sebelumnya, side plan waktu di pertemuan pertama itu ada daerah sisi udara yang dibatasi. Nah, itu artinya daerah proteksi. Jadi daerah proteksi itu tidak boleh ada aktivitas selain proses kegiatan dari pesawat. Jadi tidak boleh ada aktivitas manusia di situ karena itu merupakan daerah bersih yang nantinya digunakan untuk proses take off dan landing. Pesawat merupakan sarana transportasi udara yang memiliki berat, sehingga perlu ada gaya-gaya yang bekerja pada pesawat agar dapat terbang di udara. Ada beberapa tipe gaya, ada 4. Yang pertama, gaya gravitasi. Gaya gravitasi itu adalah gaya berat yang bekerja pada pesawat, sehingga dia akan memiliki berat yang arahnya ke arah bawah. Kemudian gaya dorong yang mendorong pesawat ke depan, di mana gaya dorong ini berasal dari mesin pesawat dikurangin dengan gaya hambat. Yang ketiga ada gaya hambat yang arahnya ke belakang pesawat berlawanan dengan gaya dorong. Kemudian gaya angkat itu adalah yang mengangkat pesawat ke atas. Agar pesawat dapat terbang, maka dibutuhkan gaya angkat yang harus lebih besar daripada berat pesawat. Ada 6 karakteristik dari berat pesawat, yaitu berat kosong operasi, muatan, berat bahan bakar kosong, berat ram maksimum, berat maksimum lepas landas, dan berat maksimum pendaratan. Ini yang akan mempengaruhi dari dimensi berat pesawat tersebut. Yang pertama adalah berat kosong untuk operasi. Berat kosong untuk operasi adalah berat beban utama pesawat, di dalamnya termasuk berat alat pesawat, kemudian konfigurasi roda pesawat, tetapi tidak termasuk muatan. Muatan di sini adalah tidak termasuk bahan bakar dan kargo. Jadi kalau kita rumuskan, berat kosong untuk operasi itu sama dengan berat kosong pesawat ditambah berat kru pesawat ditambah peralatan untuk terbang. Kemudian yang selanjutnya, yang kedua adalah berat muatan. Berat muatan adalah berat beban pesawat yang diperbolehkan untuk diangkut sesuai dengan persyaratan angkut pesawat, di mana biasanya beban muatan ini akan menghasilkan pendapatan, dalam arti beban pesawat ini termasuk di dalamnya penumpang dan bagasi, surat-surat, serta kargo. Jadi secara teoritis, berat maksimum ini adalah perbedaan antara berat bahan bakar kosong dan berat operasi kosong. Sehingga apabila kita rumuskan, PL itu adalah berat penumpang ditambah dengan berat kargo ditambah dengan berat bagasi. Bagasi itu dibedakan antara bagasi yang tercatat dengan bagasi yang ada di dalam kabin. Biasanya kalau bagasi tercatat itu barang yang diserahkan oleh penumpang kepada pengangkut untuk diangkut dengan pesawat yang sama. Sedangkan kalau bagasi kabin, barang yang dibawa oleh penumpang dan dalam pengawasan penumpang itu sendiri. Kemudian MSPL atau maksimum payload berdasarkan struktur pesawat itu adalah batas maksimum muatan baik kargo, penumpang atau kombinasi keduanya berdasarkan sertifikasi pesawat tersebut. Untuk muatan maksimum atau MPL biasanya lebih kecil dari MSPL karena adanya keterbatasan ruangan. Hal ini terutama terdapat pada pesawat penumpang karena adanya interior seperti kursi, kemudian item lainnya yang membutuhkan banyak tempat, sehingga
biasanya pasti akan lebih kecil dibandingkan dari MSPL. Biasanya kalau kita mendesain untuk perencanaan berat setiap penumpang dan bagasinya dihitungnya adalah 100 kg per seat. Jadi satu orang dihitungnya adalah 100 kg. Kemudian yang selanjutnya adalah RW. RW itu atau landwage itu adalah beban maksimum untuk melakukan pergerakan pada saat pesawat menuju dari landasan pacu menuju ke apron. Di mana pada RW itu ada MRW. MRW itu ada berat maksimum yang diizinkan untuk membawa pesawat dari apron menuju ujung landasan pacu dan beralih di landasan untuk lepas landas. Biasanya perbedaan dengan maksimum take off weight atau MTOW itu hanya beberapa ratus kilogram karena adanya bahan bakar yang terpakai pada waktu pesawat tersebut berada di taxiway dan berlari di atas landasan pacu. Kemudian yang selanjutnya adalah berat maksimum pesawat lepas landas dan berat maksimum pesawat pada saat pendaratan. Sama halnya seperti berat muatan, untuk berat maksimum lepas landas dan berat maksimum pendaratan dibagi menjadi 3 definisi. Ada untuk yang berat maksimum lepas landas, ada TOW, ada MTOW, ada MSTOW. Jadi kalau MSTOW itu adalah berat maksimum yang diizinkan untuk lepas landas sesuai dengan kemampuan struktur pesawat tersebut. Sedangkan untuk berat maksimum pendaratan sama ada LW, ada MLW, ada MSLW. Biasanya sama dengan PL bahwa MLW itu umumnya akan lebih kecil beratnya dibandingkan dari berat MSLW. Untuk lebih jelasnya mengenai pengertian beban-beban pesawat pada saat pengoperasiannya dirangkum dalam tabel berikut yang bisa kalian lihat. Misalkan contohnya untuk kita mengetahui maksimum landing weight atau berat pesawat maksimum ketika dia landing, kita harus mengetahui berat dasar pesawat ditambah berat kru, ditambah dengan berat gear, ditambah dengan berat muatan, ditambah dengan bahan bakar pada saat dia landing, dan bahan bakar cadangan. Itu merupakan total dari MLW. Sedangkan bahan bakar itu sendiri ada 2 jenis. Bahan bakar selama perjalanan, termasuk di dalamnya bahan bakar untuk dia berlari di atas landasan pacu dan berjalan di atas taxiway. Kemudian bahan bakar yang digunakan untuk cadangan, di mana bahan bakar cadangan ini akan berfungsi ketika holding fix, kemudian ketika kondisi cuaca di sepanjang perjalanan, misalkan terjadi cuaca yang buruk, kemudian keperluan menuju bandar udara. Jadi kalau kita lihat untuk kondisi holding fix itu adalah ketika pilot mendapat informasi bahwa pesawat itu tidak boleh mendarat untuk beberapa saat, maka pesawat itu akan berputar-putar dalam satu bidang horizontal selama 4 menit. Kemudian pesawat tersebut dapat turun selanjutnya pada ketinggian 1000 feet atau dia tetap pada ketinggian semula. Umumnya pesawat menunggu di holding fix itu tidak boleh lebih dari 30 menit untuk selanjutnya mendarat di bandar udara. Sedangkan kalau untuk kondisi cuaca di sepanjang perjalanan itu sangat dipengaruhi oleh arah, kemudian kecepatan angin, temperatur udara juga akan mempengaruhi bahan bakar yang digunakan selama penerbangan. Kemudian yang terakhir, bahan bakar untuk bandar udara alternatif, karena dapat saja pesawat tidak dapat mendarat karena kondisi cuaca atau terjadi hal-hal darurat di bandar udara yang dia tuju, sehingga dia perlu mendarat di bandar udara alternatif. Kemudian ini bagan alir untuk menghitung berat pesawat. Jadi yang pertama adalah berapa berat kosong operasi, kemudian ditambah dengan muatan. Di dalam muatan ada berapa jumlah kursi, load faktornya berapa, kemudian berat kargonya berapa.
Kemudian ditambah dengan bahan bakar cadangan. Kemudian untuk berat pendaratan itu adalah PE ditambah PL ditambah BBM cadangan. Untuk BBM perjalanan yang harus kita ketahui adalah berapa jarak tempuh, kemudian berapa kapasitas BBM per mil per jam. Sehingga TOW itu adalah sama dengan LW ditambah dengan BBM perjalanan. Berikut ini adalah suatu grafik yang menggambarkan hubungan muatan dengan jarak. Bisa kita lihat apabila dia memiliki muatan maksimum, maka jarak tempuh yang dapat dicapai lebih pendek. Sebaliknya, jika BBM yang dibawa maksimum, jarak tempuh yang bisa dicapai itu adalah maksimum, tetapi berakibat terbatasnya muatan yang bisa dibawa oleh pesawat karena adanya batasan berat yaitu MTOW dan MLW. Sedangkan pada PL maksimum atau MPL, jarak tempuh maksimum yang dapat ditempuh oleh pesawat itu nanti akan ditentukan oleh MZFW, MLW, dan MTOW. Kemudian ini adalah penjelasan lengkap dari gambar yang tadi kita lihat, hubungan antara muatan dengan jarak. Bisa kalian lihat untuk kategori titik A, titik B, titik C, dan titik DE. Ini akan dipengaruhi oleh besaran muatan dan bahan bakar yang bisa dibawa oleh pesawat tersebut. Kemudian, selain berat pesawat dan dimensi pesawat, salah satunya yang harus kita ketahui adalah konfigurasi roda pendaratan utama, di mana roda pesawat itu dibedakan atas roda pendaratan utama dan roda depan. Besarnya distribusi beban yang dipikul oleh roda depan dan roda pendaratan utama itu akan ditentukan oleh letak titik berat pesawat, di mana letak titik berat pesawat itu nantinya akan menentukan letak pusat gravitasinya. Sehingga mengapa penumpang itu tidak bebas membawa sendiri bagasinya, karena ada titik atau poin untuk pusat gravitasi dari pesawat tersebut yang nantinya itu akan mempengaruhi terhadap beban pesawat yang didistribusikan ke perkerasan bandar udara. Untuk kebutuhan perencanaan sendiri, beban pesawat itu dihitung terdistribusi 5% ke roda depan dan 95% ke roda utama. Kemudian terdistribusi lagi ke masing-masing roda berdasarkan jumlah gear roda utama yang ada. Di mana konfigurasi roda pendaratan utama ini dia bervariasi. Ada kelompok single wheel, dual wheel, dan dual tandem wheel. Hampir sama dengan konfigurasi pada roda mobil penumpang. Hanya ini yang dilihat adalah roda pendaratan utamanya. Ini gambar beberapa contoh bentuk konfigurasi roda pendaratan utama. Ada roda pendaratan single wheel yang seperti tadi saya sebutkan, kemudian dual wheel, ada dual tandem, ada double dual tandem, contohnya ini pada Boeing 747, kemudian triple tandem pada Boeing 777, kemudian dual tandem plus triple tandem ini pada tipe pesawat Airbus A380. Nah, tadi beban pesawat yang 95% melalui roda pendaratan utama itu nantinya akan didistribusikan ke masing-masing roda yang ada atau ke masing-masing tipe konfigurasi roda dari pesawat rencana yang kita desain, yang nantinya akan mempengaruhi terhadap tebal perkerasan pada bandar udara yang kita desain. Dan selanjutnya ini ada beberapa tipe pesawat
yang paling sering digunakan. Yang pertama adalah tipe Boeing 737. Tipe pesawat ini sering digunakan untuk rute pendek hingga menengah. Ada Boeing 737-100, 737-200, dan 737-900, dan masih banyak jenisnya. Kapasitasnya pun beragam, mulai dari 85 orang sampai dengan 215 orang. Di Indonesia, penerbangan yang menggunakan Boeing 737 antara lain adalah Garuda Indonesia, Lion Air, kemudian Sriwijaya Air, itu adalah menggunakan Boeing tipe 737. Kemudian yang selanjutnya pesawat tipe Airbus A320. Tipe Airbus A320 ini dapat menampung hingga 236 penumpang, kemudian mampu terbang dengan jarak 3.100 km sampai dengan 12.000 km. Airbus A320 kalau untuk penerbangan dalam negeri itu yang digunakan contohnya adalah Lion Air, Citylink, dan Batik Air. Kemudian untuk tipe selanjutnya adalah ATR-72. A72 di mana ATR-72 ini adalah digunakan untuk melayani rute jangka pendek, tetapi dia tidak hanya digunakan sebagai pesawat komersil. Dia juga digunakan sebagai pesawat kargo dan pesawat patroli maritim. Contohnya, yang menggunakan ATR-72 ini adalah Wings Air, di mana kapasitas penumpangnya itu sekitar 68 sampai dengan 78 penumpang. Kemudian selanjutnya tipe pesawat Boeing 777. Tipe pesawat Boeing 77 ini adalah pesawat dengan rute jarak jauh. Dia memiliki pesawat jet bermesin ganda, kemudian lebarnya bisa menampung 314 sampai dengan 396 penumpang. Kemudian tipe pesawat lainnya adalah Airbus A330. Airbus A330 ini bisa melayani rute menengah hingga jarak jauh. Dia bisa mencapai 13.000 km dan bisa membawa hingga 335 penumpang. Kemudian tipe pesawat selanjutnya adalah tipe Boeing 787. Boeing 787 ini memiliki kelebihan efisiensi bahan bakar. Dia melayani jarak jauh, kemudian kapasitas penumpangnya cukup tinggi, antara 242 sampai dengan 335 penumpang. Kemudian tipe pesawat selanjutnya adalah Airbus A321. Airbus A321 ini bisa memuat 220 sampai dengan 240 penumpang. Airbus 321 ini dia merupakan pesawat jet bermesin ganda yang melayani rute jarak pendek sampai dengan rute menengah. Kemudian tipe pesawat selanjutnya adalah Airbus A321. Airbus A321 ini merupakan pesawat jet bermesin ganda yang melayani penerbangan rute pendek sampai dengan rute menengah, di mana dia bisa memuat 220 hingga 240 penumpang. Kemudian tipe pesawat selanjutnya adalah Boeing 747. Boeing 747 ini kapasitasnya sangat besar, yaitu dari 276 sampai dengan 467 penumpang. Boeing 747 ini dia tidak hanya dipakai sebagai pesawat komersil, dia juga digunakan sebagai pesawat kargo. Kemudian tipe Boeing 707 ini merupakan pesawat jet 4 mesin yang sehingga dia mempunyai tipe penerbangan jarak menengah sampai jarak jauh. Pesawat ini memiliki kapasitas penumpang antara 140 sampai dengan 200 penumpang. Dia bisa menempuh jarak hingga 10.000 km.
Kemudian tipe pesawat terakhir yang paling banyak digunakan dalam penerbangan itu adalah tipe pesawat Airbus A380. Tipe pesawat Airbus A380 ini adalah merupakan salah satu saingan terberat dari tipe pesawat Boeing 747, di mana kapasitasnya cukup besar, bisa menampung hingga 575 penumpang. Kemudian yang terakhir kalian pelajari contoh soal berikut, di mana contoh soal berikut adalah salah satu penentuan berat dari pesawat B707-320B. Dari contoh soal ini bisa kita ketahui berapa berat muatan maksimum, kemudian berapa berat maksimum landing, berat maksimum take off, dan yang terakhir berapa kapasitas BBM yang bisa kita bawa pada saat perjalanan. Kalian pelajari dari contoh soal berikut. Ini adalah penyelesaian dari contoh soal yang tadi. Yang pertama kita cari untuk berat landingnya, kemudian berat BBM, kemudian kebutuhan BBM-nya berapa, kemudian yang keempat adalah berat pada saat dia take off, kemudian panjang runway yang kita butuhkan. Sekian kuliah kita. Semoga dari apa yang sudah saya jelaskan di atas bisa kalian mengerti dan bermanfaat untuk kalian. Dapat kita simpulkan bahwa karakteristik pesawat yang mempengaruhi terhadap desain bandar udara itu ada 5, yaitu yang pertama dimensi pesawat, yang kedua adalah berat pesawat, yang ketiga adalah konfigurasi roda pendaratan, yang keempat adalah jenis mesin pesawat, dan yang terakhir adalah sifat gerakan pesawat. Apabila ada yang kurang jelas atau kurang dimengerti, bisa kalian tanyakan. Oke, sampai di sini. Sampai ketemu di materi kuliah selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.